warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas adalah KD 4.2, yaitu mengenai penggubahan flora, fauna, alam benda, dan geometris menjadi ragam hias. Tetapi anak-anakku, sebelum kita melangkah membahas tentang ragam hias, Ibu akan mengulas dan mempraktekkan lebih dahulu bagaimana cara membuat alam benda yang berubah, benda-benda yang memiliki elip. Apa itu elip? Ya, dalam minggu lalu Ibu sudah pernah menerangkan bahwa elip adalah perubahan bentuk lingkaran secara perspektif. Nah, kita ketahui bahwa di sekitar kita begitu banyak benda-benda yang memiliki lingkaran seperti sendok, gelas, dan sebagainya. Kalian sudah praktekkan pada minggu lalu tentang gambar benda-benda yang memiliki elips. Setelah Ibu evaluasi, hasilnya sudah cukup baik, hanya ada beberapa kekurangan. Karena ada di antara kalian yang masih lupa menerapkan satu prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam menggambar seni rupa. Ibu sudah pernah menerangkan bahwa seluruh hasil karya seni rupa, baik itu lukisan, ilustrasi, kemudian ada lagi reklame dan sebagainya, janganlah diabaikan untuk prinsip-prinsipnya seperti balance, ritme, irama, unity, dan proporsi. Di sini kita tidak akan membahas tentang prinsip, ya. Nah, yang sedang kita bahas adalah menggambar benda berbentuk elips. Elip pada hakikatnya ada 3 bentuk. Bagaimana cara kita meletakkan benda itu tergantung posisinya. Kalau kita meletakkan benda itu tertidur, maka elip yang kita buat adalah berdiri. Jadi ada 3 jenis elip. Di antaranya adalah elip vertikal, elip horizontal, dan elip diagonal, ya. Kemudian dari segi komposisi, kita kenal ada yang namanya elip yang letaknya simetris dan asimetris. Apa itu simetris? Simetris berarti sama ukuran, sejajar, sama timbangannya, sama proporsinya, dan sebagainya. Kemudian yang asimetris berarti baik dari segi komposisi, timbangan, pandangan, dan sebagainya itu sudah sangat berbeda. Oke anak-anakku, saat ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat gambar tentang benda-benda
yang memiliki elip. Silakan kalian saksikan, amati, dan perhatikan dengan sebaik-baiknya agar pada saat kalian membuat gambar nanti dapat menghasilkan sebuah gambar yang baik. Oke anak-anakku, sekarang kita mulai praktek membuat benda-benda berelip. Di sini ibu menggunakan pensil untuk membuat sketsa, kemudian ibu gunakan krayon untuk mewarnai, dan ibu gunakan buku gambar ukuran A3. Jadi jangan lagi kalian menggambar menggunakan buku gambar kecil seperti anak SD. Oke, kita mulai. Oke, anak-anakku, sekarang kita lihat di sini ada 3 buah elip. Yang pertama ini adalah elip vertikal. Ini yang disebut dengan elip horizontal, dan ini elip diagonal. Bagaimana cara membuat elip yang benar? Kalian perhatikan. Bagian ujung elip ini bulat telur, ya, merupakan busur yang melengkung. Kalau misalnya ada di antara kalian, seperti yang kemarin kalian praktekkan, membuat elip runcing bagian ujungnya. Ini ada yang membuat seperti ini, ya. Ini ibu salahkan. Kenapa? Karena benda berelip itu berasal dari lingkaran kalian. Nah, ini adalah elip vertikal, ya anak-anakku, seperti benda ini juga, ya, yang bu pegang nih. Kalau letaknya seperti ini kalian bisa melihat lingkarannya. Tapi kalau sudah kita letakkan seperti ini tidak akan terlihat lingkaran. Lingkaran itu seperti ini, berubah, ya. Nah, benda inilah yang disebut dengan elip. Jadi benda ini adalah benda berelip. Oleh karena itu, kalau kalian membuat benda berelip runcing di bagian belakang, sisi kiri dan kanan, ini ibu salahkan. Ada juga yang membuat elip persegi seperti ini juga salah. Karena elip itu pada hakikatnya adalah sebuah lingkaran yang berubah secara perspektif. Kalau misalnya bendanya seperti ini, elipnya seperti ini, maka bendanya adalah tertidur. Ini bendanya seperti ini, ya. Kalau kita tarik, nah, bagian belakang, bagian bawah ini juga bentuknya elip. Kenapa? Kalian perhatikan, kalau bagian bawahnya bulat, maka ini juga harus kita gambarkan elip, ya. Tidak boleh bagian bawah itu kalian garis lurus. Oke, ini adalah elip vertikal. Elip horizontal, letak bendanya berdiri. Kalau kita tarik seperti ini, ya. Nah, bagian bawah tetap lengkung karena ini adalah elip. Gini, jadi letak bendanya berdiri. Ini adalah elip horizontal. Yang diagonal ini letak bendanya miring, ya. Jadi letak bendanya miring, yang diagonal seperti ini, ya. Itulah anak-anak. Jadi elip itu ada 3 bentuk, yaitu elip vertikal, elip horizontal, dan elip diagonal. Sekarang, apa yang dimaksud dengan komposisi pada elip simetris dan asimetris? Kalau kita letakkan benda, misalnya ada benda di sini, ya. Benda ini kita letakkan ini, kemudian ini. Nah, ini tidak balance. Yang satu besar, yang satu kecil bendanya. Nah, inilah yang disebut dengan elip
maksud ibu, inilah yang dimaksud dengan komposisi asimetris, karena tidak sama jumlah benda yang satu dengan benda yang lain. Disebut asimetris karena tidak sama jumlahnya. Jadi kalau dilihat dari balance-nya tidak seimbang, ya. Kemudian kalau misalnya jumlah bendanya sama, kedua-duanya ada seperti ini, itulah yang disebut dengan simetris, ya. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara membuat gambar yang memiliki elip. Di sini ibu akan membuat sebuah keranjang yang berisi buah-buahan. Perlu kalian ingat bahwa buah-buahan itu tidak termasuk di dalam elip. Itu termasuk benda berbentuk bebas. Kenapa? Karena buah itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya nggak beraturan seperti pepaya, juga beda. Nanas juga bentuknya beda. Ada nanasnya, ya. Kemudian ada pucuk bagian atasnya dan sebagainya. Makanya termasuk benda bebas. Sekarang kalau misalnya kita akan membuat sebuah keranjang dengan menggunakan elip vertikal, ya, seperti ini misalnya. Oke nak, ibu akan memulai membuat sebuah keranjang, bakul keranjang bulat yang memiliki elip, ya. Ini elipnya. Elip yang digunakan di sini oleh ibu adalah elip vertikal. Elip vertikal. Kenapa? Kenapa ini disebut vertikal? Karena berdiri. Kalau elipnya vertikal berarti bendanya tertidur, ya, seperti ini. Ini tertidur. Nah, ya. Kalian perhatikan ini juga harus benar-benar lengkung nih, ya. Kalau dalam membuat skate kalian belum rapi tidak apa-apa. Nanti bisa dirapikan pada saat kalian memberi warna. Ini ibu tebalkan 2 kali karena ibu akan membuat bakul keranjang dari bahan bambu, ya. Ini, nah ini masih dalam bentuk skate, ya. Kemudian karena ini bahan bambu, ini seperti ini bentuknya. Nah ini anak-anakku membuat skate tidak usah takut kalian, ya. Ibu lagi membuat bahan dari bambu. Dalam menggambar kalian tidak perlu takut. Terus ini akan ibu buat karena ini bahan dari bambu-bambu untuk menempati buah-buahan. Oke, terus ini, ya, sampai habis ibu akan bentuk ini. Nggak perlu kalian takut, ya. Nanti kita sempurnakan pada saat kita mewarnai dengan menggunakan krayon. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang kita mulai membuat buah-buahan. Buah apa yang akan terdapat di sini? Nah, misalnya ibu meletakkan buah ini tertumpah dari keranjang. Buah itu bukan termasuk elip, ya anak-anakku. Buah itu termasuk benda bentuk bebas. Ini tidak boleh terlihat karena sudah tertutup oleh buah pus, ya. Nah ini contohnya, misalnya buah apa ini? Mangga, ya. Kemudian kita buat lagi buah di sini yang tertumpah dari keranjang. Kemudian ada lagi buah.
Ini pir bentuknya seperti ini. Oke anak-anakku, ini buah sudah jadi ya. Sketsa dari benda berelip, sebuah keranjang yang berisi buah-buahan tertumpah ke lantai. Nah, ini supaya tidak terlihat benda ini melayang, ini letaknya di mana, kalian bisa memberikan batas. Kalau ini letak benda ini di sini, letak buah-buahan di sini, berarti beri batas di sini, dinding boleh ya, dinding berada di sini. Nah, ini batas dinding. Silakan kalau yang mau pakai dinding ya, kalau tidak apa-apa. Ya. Nah, ini lantai. Nanti lantai kalian bisa warnai dengan menggunakan krayon. Nah, sekarang kita mulai proses mewarnai. Ya. Ini bisa kita warnai dengan menggunakan krayon. Misalnya ini berwarna krem, kemudian kuning muda, coklat, bagian pinggir ibu warnai dengan coklat. Ini garis ya, coklat tua boleh. Kemudian dilanjut dengan menggunakan warna kuning muda. Kenapa? Supaya kelihatan lebih kontras warnanya. Ini bagian pinggir dari keranjang. Kalau kalian mau memberikan cahaya pada gambar ini, bisa kalian berikan warna putih untuk memberikan kesan gelap dan terangnya. Atau perbedaan warna coklat dengan krem sudah akan nampak mana bagian yang lebih gelap dan mana bagian yang lebih terang. Demikian. Kemudian bagian bawah ini biasanya lebih gelap. Kenapa? Karena badan dari benda ini tertutup oleh cahaya. Kalau seandainya cahaya berasal dari sini, ya. Nah, badan dari keranjang ini tentunya akan terlihat lebih gelap. Oke, ini terus kita warnai dengan menggunakan warna coklat. Nah, ini juga garis-garis ini ibu pakai warna coklat garisnya ya, untuk memberikan kesan bahwa ini terbuat dari bambu. Terus ya, kalian tidak usah takut mewarnainya. Bagian yang harus terang, berikan warna yang lebih terang.
Oke, ini terus kita warnai. Harus sabar ya anak-anakku dalam menggambar menggunakan krayon. Beda dengan arsiran, lebih cepat. Dengan krayon kalian harus lebih teliti, lebih sabar. Oke, sekarang ibu mulai membuat buahnya ya. Misalnya di sini ada buah apel. Nah, karena ini adalah batas, harus diberikan lebih gelap ya, agar terlihat kontras warnanya. Kalau tidak diberikan warna gelap di sini, akan beradu warna. Nah, supaya nanti warna dari buah-buahan akan terlihat lebih cerah. Dan sekarang berikan warna untuk buah. Ini misalnya buah apel. Padukan ya antara merah dengan warna jingga. Kemudian ada lagi apel di sini. Ini gelap merah tua, berarti berikutnya harus kita cari warna muda supaya lebih kontras, lebih terlihat bentuk bendanya. Ya, masih membuat apel. Untuk mangga, hijau dan kuning, tapi ibu tidak punya warna kuning, bisa diganti dengan orange. Oke, buah-buahan sudah hampir selesai diwarnai. Sekarang kita tinggal pikirkan dasar benda. Letak benda ini terdapat di mana letaknya, tidak boleh melayang. Kemudian memberi warna sama dengan mengarsir kemarin, ada perbedaan gelap dan terangnya. Jadi kalau sudah mewarnai buah gelap di sisi kiri, bagian ini harus terang. Gelap, terang. Kalau semuanya sama-sama gelap beradu, tidak akan membentuk sebuah benda. Benda akan terlihat karena ada perbedaan gelap dan terangnya. Ini ya, buah ya. Separuh gelap, separuh terang. Sekarang bagian bawah ini adalah dasar karena tertutup oleh buah. Mana ada bagian dasar ini harus kita warnai lebih gelap karena tertutup oleh keranjang.
Oke, sekarang Ibu sedang membuat dasar benda ini berada di mana letaknya. Jadi benda ini tidak boleh melayang, letaknya di mana. Ya, warnai terus. Terus dasarnya ini kita warnai, ya. Diwarnai, arahnya datar. Ini adalah dasar dari dimana letak buah di keranjang ini berada, apakah di lantai, tanah dan sebagainya. Ini kita ibaratkan sebagai tanah. Oke nak, ini rencana tadi akan dibuat dinding oleh Ibu, tapi rasanya terlalu sempit kalau di sini ada dinding. Karena itu Ibu berikan kesan ini lantai saya. Kita berikan dasar. Oke, inilah hasil karya yang sudah kita buat. Benda elip dan benda-benda bentuk bebas seperti buah-buahan itu adalah benda-benda berbentuk bebas, ya. Kemudian ini kalian pertegas dengan menggunakan warna hitam boleh atas dari keranjang kamu. Oke anak-anakku, ini hasil karya yang baru saja kita buat. Benda berbentuk elif. Ini sebuah keranjang buah. Nah ini buah-buah ini bukanlah elif, ya, tapi benda bentuk bebas. Kemudian kalau kalian membuat gambar, letak benda itu tidak boleh melayang. Jadi harus dibuat di mana letak benda itu berada. Ya, kalian arsir dan kalian mengarsirnya tidak perlu takut. Ada perbedaan gelap dan terang akan membentuk sebuah benda. Gelap, terang. Ya, gelap, terang. Kalau kalian semua memberi warna sama, tidak ada perbedaan gelap dan terangnya, maka benda ini tidak akan membentuk, ya, tidak akan membentuk benda-benda yang kalian lihat seperti sekarang ini.